ketika saya membaca Alkitab, intinya ada kalimat yang mengatakan beranak cuculah kamu dan berkembang biaklah gitu. 2 kalimat itu aja yang saya ingat. Terus saya mulai tanya-tanya sendiri, kalau Alkitab menyuruh kita untuk berkembang biak, artinya itu kalimat Tuhan ya, suara Tuhan gitu. Kok di Katolik sendiri ada pastor dan biarawati yang tidak berkeluarga? Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Imelda Amelia. Tadinya saya itu beragama Katolik. Di usia menginjak 18 tahun. Sebelumnya sih 16 tahun itu saya sudah ada ketidaknyamanan untuk menjalankan agama saya yang sebelumnya. Lalu pada saat usia 18 tahun saya mantap untuk berhijrah. Kalau untuk nama baptis saya sih enggak ada, tetap nama Imelda saja. Pada saat itu kan usia saya masih usia remaja ya. Jadi saya hanya aktif pada kegiatan di gereja. Contohnya Miss Dinar, itu saya aktif di situ. Dan sekolah minggu memang dari kecil memang selalu ikut. Tidak pernah alpa gitu. Pokoknya apapun kegiatan gereja, insya Allah selalu aktif ikut gitu. Oma saya termasuk yang agak keras, taat ya. Ketika hari Sabtu tiba itu, kami biasanya ke gereja ya, Sabtu sore itu. Jadi jam 5 itu kita sudah harus siap rapih untuk berangkat ke gereja jam sekitar setengah 6 sore gitu. Nah biasanya sih kami memang gerejanya di hari Sabtu, supaya di hari Minggu itu kalau mau ada kegiatan lain sudah bebas dari istilahnya kewajiban kepada Tuhan gitu pada saat itu ya. Jadi memang kami gerejanya itu di hari Sabtu sore. Iya. Jadi misalnya kalau di Katolik itu dari Sabtu sore itu satu misa. Nanti pagi jam 6, jam 8 sama sore lagi. Kalau dulu ya saya gitu, setahu saya titik baliknya ya apa sih yang membuat hati saya, yang pertama itu ketika saya membaca Alkitab, di situ saya lupa ya, sudah lupa surat apa gitu, intinya ada kalimat yang mengatakan beranak cuculah kamu dan berkembang biaklah gitu. 2 kalimat itu aja yang saya ingat. Terus saya mulai maaf batuk, saya mulai bertanya-tanya sendiri, kalau Alkitab menyuruh kita untuk berkembang biak, artinya itu kalimat Tuhan ya, suara Tuhan gitu. Kok di Katolik sendiri ada pastor dan biarawati yang tidak berkeluarga gitu. Awalnya itu. Lalu saya mencoba mencari tahu, bertanya kepada ada guru agama dan juga ada seorang biarawati yang cukup saya akrabi dulu, beliau, dan jawabannya itu buat saya tidak masuk di akal saya gitu, tidak bisa saya terima logika saya gitu. Jadi mulai di situ juga saya sudah kayak masih penasaran, kenapa ya, kok jawabannya kok bukan itu, kayak bukan itu jawabannya gitu. Terus ditambah lagi suatu kali itu saya kan ikut drum band ya, di drum band itu kayaknya waktu itu cuman saya dan teman saya, cuman berdua yang Kristen dan tidak sholat. Kami duduk di pinggir, yang di depannya itu tempat mereka sholat gitu, musala ya waktu itu. Dan saya melihat betapa indahnya ya Islam itu, karena mereka sholat yang perempuan terutama kok sama bajunya. Sedangkan di gereja itu, kalau kita datang ke gereja itu kan pakaiannya itu ya macam-macam gitu, dari yang sopan sampai yang tidak sopan pun ada gitu ya. Ya itu kan pada saat itu kan memang usia saya usia masih remaja ya, jadi cuman sederhana aja berpikir begitu. Iya. Terus triggernya gimana Bu? Kok tiba-tiba ke agama Islam gitu, bukan agama lain dulu atau gimana? Ada pendekatan apa di situ? Hati saya nggak nyaman untuk masuk ke gereja. Yang tadinya saya itu setiap ke gereja pasti kalau tidak ada petugas Miss Dinarnya itu pasti saya masuk. Bahkan biasa kalau saya masuk gereja Sabtu, terus pastor bilang besok kayaknya
tidak ada itu Miss Dinar. Besok pagi saya itu akan ke gereja lagi untuk jadi pelayan pastor gitu ya, membantu gitu. Nah mulai dari situ saya sudah nggak nyaman. Mulai sudah kayak di hati tuh bilang, udah deh, mau ngapain sih? Ini sebenarnya kegiatan apa yang, ritual apa yang saya lakukan gitu. Dan ini ritualnya kemana gitu. Mulai berpikir juga, kok ada Allah? Ya begitu. Mulai kok ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Terus kalau di Katolik ada sebelah kiri, kalau kita masuk ke gereja itu sebelah kiri ada patung Bunda Maria yang dimana di depannya itu ada lilin, yang orang boleh pasang lilin di situ sambil berdoa. Itu tuh buat saya kok begitu di depan patung gitu. Apakah Tuhan itu bisa diwujudkan atau gimana sih? Mulai dari situ sih. Nah sebelah kanannya itu ada tempat hostinya, lalu ada yang dikatakan Abraham ya. Tapi itu mungkin yang dianggap Bapa kali ya, gitu. Nah biasa juga orang berdoa di depan situ gitu. Jadi kayak mulai bertanya-tanya kok. Terus ada juga ritual jalan salib, yang mana nanti jamaahnya itu ada mencium kaki patung. Kok mulai dari situ, kok harus begitu? Itu aja sih, simpel-simpel, cuman langsung hatinya tuh udah nggak nyaman, nggak ada ketenangan. Tapi saya juga tetap khawatir waktu itu karena saya pikir kalau saya sudah tidak percaya dengan agama saya saat itu, kalau tiba-tiba saya mati gimana ya, gitu. Nah, tapi saya juga saya nggak yakin saya mau masuk Islam karena teman saya juga yang akrab sekali nggak ada yang Islam dan memang nggak ada yang Islam gitu. Kami sekolahnya juga sekolah Katolik kan gitu, dan memang nggak ada yang Islam temennya. Jadi terus melihat yang Islam sendiri pun ya seperti itu, maaf ya, seperti yang orang yang tidak ada agamanya aja gitu. Gimana tuh Bu? Kayak perkataan mereka kotor, pakaian mereka juga sebagian. Yang saya tumbuh di lingkungan yang Islamnya biasa, jadi sama dengan kalau saya ke gereja ada juga kan yang memakai rok-rok mini. Nah di lingkungan yang Islam itu di tetangga lah ya, itu ada juga yang seperti itu. Artinya tidak ada yang istimewa gitu. Tapi akhirnya Allah tunjukkan sama saya orang yang wanita muslimah gitu yang benar-benar menutup aurat. Dari situ hati saya tergelitik lagi sih untuk, maksudnya ini loh Islam yang sebenarnya kan ini kan cantik dilihat, rapi gitu, bersih. Begitu sih biasa. Iya. Karena memang saya di lingkungan Nasrani. Nggak ada. Benar-benar memutuskan masuk Islam tuh gimana ceritanya? Dari hati sih ya. Saya hanya doa novena ya kalau di Katolik itu. Saya minta ditunjukkan. Saya berdoa novena selalu dan akhirnya kayak di hati tuh masuk Islam. Harus Islam gitu. Saya pun memikirkan kalau saya masuk Islam gimana sekolah saya tinggal dengan keluarga yang Nasrani. Di sini tuh enggak ada keluarga yang ini dan keluarga saya sangat keras ya. Wah ini saya bisa kayak dipasung kali ya. Gitu. Makanya setelah saya mantap, saya nekat. Saya menghubungi waktu itu wali kelas saya. Bu, saya mau masuk Islam. Memang dari situ beliau sempat tanya kenapa mau masuk Islam. Saya cuma bilang saya nggak bisa menceritakan karena ini permasalahan keyakinan hati. Saya yakin bahwa Islamlah agama yang benar. Karena sebelumnya saya cuman lihat aja sih di tetangga yang sebelah rumah itu memang Islam. Ininya mereka seperti puasa gitu, sholatnya apa semua itu aja yang saya lihat. Tapi untuk mereka memberi apa ya kayak nggak ada sih, nggak ada yang nggak seperti sekarang ya. Saat itu nggak seperti sekarang gitu, nggak terbuka. Informasi kita masih agak sulit. Terus kalau kita mau bertanya begitu, kebetulan lagi memang lingkungan rumah saya itu rata-rata Nasrani.
Islamnya cuma segelintir. Jadi memang di Cendrawasih yang Tekukur, kompleks Patompo itu kan mayoritas Nasrani dulu. Iya. Di luar agama Islam itu apa aja? Contohnya ketika yang gampang aja, ketika waktu sholat itu masih ada yang kayak mengabaikan aja. Padahal masjid depan rumahnya. Saya kalau mau ke gereja itu emang lewatin masjid. Begitu juga pulang gereja pasti lewatin masjid. Nah dulu sederhana aja mas pikirnya. Lah itu kok bulan puasa, tarawih ya, orang lagi sholat kok banyak yang masih nongkrong bapak-bapaknya di luar ngerokok gitu. Tapi dulu kan nggak tahu ya kalau ada istilah menunggu gitu. Menunggu waktu sholat gitu aja sih. Iya, saya dibawa ke sini sih. Pak, saya ada sertifikat dari Departemen Agama kalau nggak salah. Depak, iya. Depak, iya. Terus gimana prosesnya? Dianterin temen atau saudara? Diantarin sama guru. Wali kelas itu. Iya. Keluarga gimana Bu ketika Ibu masuk Islam? Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya merahasiakan. Berapa lama Ibu merahasiakan itu? Saya kan nggak lama. Karena saya masuk Islam itu bulan Juni. Karena selesai juga naikkan kelas, maka saya langsung pindah. Langsung kabur ceritanya dari Makassar langsung ke Jakarta. Oh, langsung istirahat. Iya. Kebetulan Waalaikumsalam. Kebetulan ada tante saya yang sudah mualaf lebih dahulu karena ikut suaminya. Jadi saya ikut ke beliau. Ya. Sebenarnya ibu saya Islam, tapi saya tidak besar sama ibu. Gitu. Saya memang dari orok sama nenek gitu. Jadi ketika saya ke ibu saya, malah ibu saya sempat marah juga. Kok kenapa kamu masuk Islam? Dulu katanya kamu mau Katolik. Ya saya cuma jawab, Ma, pada saat dulu itu saya masih anak-anak SD, tahu apa ditanya. Mau masuk agama Islam atau Katolik. Terus saya tinggal sama oma yang notabene Katolik. Saya sekolah di sekolah Katolik. Siapa yang mau ngajarin saya Islam? Otomatis saya akan menjawab, saya mau ikut Katolik gitu. Nah setelah dewasa kan kita akhirnya berpikir ya, hidayah mungkin datang juga ya, jadi ya itu sempat sih orang tua juga marah gitu. Bahkan ketika saya memutuskan pakai hijab saja orang tua bilang, buka aja itu hijabmu gitu. Saya bilang, loh ini gimana ini? Tapi alhamdulillah sekarang ibu saya juga sudah berhijab. Alhamdulillah, iya. Pernah ini nggak diminta balik lagi ke agamanya sebelumnya sama keluarga? Enggak. Oma saya sempat lama marah ya, ada kayak 3 tahunan marah, tapi akhirnya oma saya itu bilang, yang penting kau jalankan dengan baik, jangan mempermainkan gitu. Itu pesannya gitu ya, baik. Iya, mungkin karena dulu dia ngelihat anaknya ada yang masuk Islam tapi tidak menjalankan dengan baik kan gitu. Jadi tapi jadi itu saja pesan oma saya. Yang penting kau jalankan dengan baik, jangan mempermainkan agama, sebentar Islam, sebentar Katolik, sebentar Islam gitu. Jadi saya juga buat saya oma saya itu orang tua saya, ibu saya, karena saya memang dari bayi sama oma saya ya. Jadi saya bilang, iya mak, saya insya Allah saya akan buktikan bahwa saya akan bersungguh-sungguh di Islam, saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih janji. Termasuk janji tidak. Omanya masih Nasrani. Nasrani, sudah meninggal. Oh, sampai akhir hayatnya dulu. Iya. Yang berhijab tadi siapa, ibu? Ibu alhamdulillah sudah berhijab. Ibu kandung. Yang dulu suruh saya buka jilbab. Begitu saya pakai hijab, memang saya langsung pakai kaos kaki. Jadi sempat dibilang kayak orang sakit saja kau itu. Iya, orang sakit Pak, iya. Kayak orang sakit saja katanya. Iya, padahal kan yang saya tahu cuman telapak tangan dan wajah yang boleh terlihat. Ya itu maksudnya saya harus juga menutup kaki ya gitu. Tapi yang namanya orang tua saya ndak paham kan dulu itu, kasihan. Ya alhamdulillah sekarang pakai hijab sekarang, iya. Dari awal masuk sampai ada mungkin 7 tahun saya mengalami itu, kayak berat banget. Berat banget kalau mau ingat. Pertama sekolah saya terputus.
Orang tua sendiri tidak mau melanjutkan. Dan pokoknya kehidupan saya berubah 180 derajat. Dan saya tidak langsung bisa mengaji ya. Saya tidak juga disediakan guru ngaji. Saya mengaji sendiri, Mas Iwan. Ada, kalau saya pergi ke tante saya panggilkan guru ngaji. Sempat berapa bulan di situ, nanti pulang lagi ke mama gitu ya. Waktu itu ibu saya tinggal di Tasikmalaya, tante saya di Jakarta. Jadi kadang saya kalau mama suruh ke sana saya kembali karena saya tidak sekolah waktu itu. Saya kelas 3 SMA. Agak emosi. Ya, akhirnya ya saya sempat depresi 1 tahun. Saya kayak linglung gitu, maksudnya kok Allah kok kasih ujian saya berat banget gitu ya, yang tadinya saya punya cita-cita gitu. Saya pengen sekolah, saya pengen kuliah ini, saya pengen gini. Dan alhamdulillah, maksudnya saya buktikan juga dengan prestasi sekolah saya, walaupun saya bukan yang ranking 1, saya bisa gitu. Saya nggak pernah nyusahin orang tua saya perkara sekolah. Ya itu sih, sampai akhirnya ya tante lah yang kasih ikut ujian persamaan di Jakarta itu. Tapi kan kayak buat saya kayak beda ya gitu. Ujian persamaan dengan sekolah itu beda rasanya gitu. Tapi ya akhirnya saya ya udahlah, saya ikhlas karena kalau saya terus-terusan kayak protes ke Allah, saya susah sendiri gitu. Kan ada ada keyakinan di hati bahwa semuanya kan baik kok gitu. Cuman memang saat ini ngelewatinnya ya harus kayak begini dulu gitu. Sampai 5 tahun. 5 tahun tuh kehidupan saya yang nggak enak banget. Udahlah, jangan dicerita lagi. Alhamdulillah sudah terlewati semuanya, dan karena itu semua alhamdulillah saya merasa semakin kuat karena Allah. Yakinan saya pada pertolongan Allah itu insya Allah melebihi lah. Iya. Jadi ya nggak ada apa-apanya sih. Cuman yang manusiawi ya, ketika kita merasa berat kena sendiri gitu. Nggak ada yang mendukung. Oma saya yang sebagai orang tua saya lagi itu masih marah. Ibu saya sendiri juga menyuruh saya untuk membuka hijab. Sedang saya ya mau istiqomah dengan perintahnya Allah gitu. Iya, itu aja sih. Biasa aja sih, Mas. Biasa aja, maksudnya biasa aja, nggak ada yang istimewa gitu. Cuman seperti janji saya pada Allah bahwa ya Allah mudahkan saya belajar membaca Al-Quran. Insya Allah setiap hari saya akan baca kitabmu, saya akan baca kitabmu, dan saya ingin mengajar ke anak-anak. Iya, iya, alhamdulillah. Di sini TPQ Basmalah. Iya. Diperakarsai oleh ibu sendiri. Iya, saya sudah ngajar itu dari semenjak saya bisa ngaji itu ya, mungkin sekitar 2005. 2005? Iya. Wow, 19 tahun ya. Iya, tapi maksudnya yang siapa aja anak-anak kecil yang sekitar rumah yang belum bisa ngaji, saya panggil ngaji gitu. Main-main sambil ngaji gitu. Karena memang saya sudah di hati saya itu udah memuaskan diri ya. Iya, gitu. Untuk Al-Qur'an. Walaupun cuma bisa abatasa gitu ya. Yang penting ada yang bisa saya bagi. Gitu. Jadi sehari-hari ngajar ngaji ya Bu ya? Insya Allah, iya. Sekarang santri 15. Iya. Udah berapa angkatan ya? Iya, alhamdulillah anak-anak saya bahagia banget tuh karena anak-anak saya ajar pertama ngaji. Saya yang mengajarkan ngaji anak saya. Nanti ya, Bu? Iya. Baik. Ibu, karena nanti takut kalau cerita lagi nangis lagi kan. Ini aja, Bu. Ibu punya harapan apa setelah udah menjadi seorang muslim yang Allah apa ya? Nah, ini Ibu punya harapan apa terhadap masa depan Ibu dan terhadap Islam ke depan? Semoga
teman-teman, saudara, keluarga saya yang belum mendapatkan hidayah, mereka bisa diberi hidayah sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengetuk hati mereka. Itu saja. Karena banyak keluarga saya yang baik-baik, cuman saya sayangkan masih Nasrani gitu. belum Muslim. Saya sih yakin ya sebenarnya kalau Nasrani yang benar-benar Nasrani, yang benar-benar baca Alkitabnya, saya sih yakin itu pasti dapat hidayah lah. Kalau baca Alkitabnya. Kalau benar-benar ya, benar-benar. Karena saya nggak tahu, tapi memang oma saya itu setiap maghrib kami duduk untuk baca Alkitab keliling itu. Semoga kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja.